Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Resto Evandi dalam materi ke-12 ya, sosial politik. Kita akan membahas terkait dengan metodologi dari ilmu sosial. Nah, di sini ada beberapa metodologi ya, teori ilmu sosial. Nah, dalam metodologi teori ilmu sosial ini ada pendekatan heuristik namanya. Heuristik ini menghimpun jejak-jejak dan dokumen sejarah perkembangan teori sosial. Jadi dari teori-teori sosial yang ada, kita himpun semua perkembangannya, sejarahnya kenapa bisa ada, sesuai enggak dengan kenyataan. Nah, dokumen-dokumen sejarah ini kita kumpulkan ya, untuk kita teliti. Kemudian juga ada namanya verifikasi. Nah, verifikasi ini menguji kebenaran dari data informasi ya. Diverifikasi sesuai enggak apa namanya teori-teori yang ada, teori-teori sosial yang ada itu sesuai dengan referensi kebenaran tentang perkembangannya. Nah, jadi perkembangan konsep dan teori-teori sosial ini dilihat lagi dan juga diuji secara langsung. Bisa melalui lapangan, bisa juga melalui data-data yang ada. Kemudian juga ada namanya interpretasi ya. Nah, interpretasi ini melakukan penafsiran suatu peristiwa atau pandangan realitas empiris dari sejarah perkembangan teori sosial. Nah, biasanya interpretasi ini dia juga melihat peristiwa secara nyata ya. Nah, ditafsirkan peristiwa-peristiwa itu, bagaimana penerapannya, bagaimana realitasnya, kenyataannya, ya dari sejarah perkembangan teori-teori yang ada. Itu bisa dilihat semua bagaimana perkembangannya. Nah, ini teori-teori ilmu sosial ini biasa digunakan dalam pendekatan-pendekatan untuk melihat perkembangan sosial di masyarakat. Nah, ada metode kritik ya, metode kritik dalam teori. Nah, metode kritik dalam teori ini melihat yang pertama pada kejelasan. Nah, jelas nggak sih teori itu? Nah, nyata nggak? Apa itu hanya pemikiran? Nah, kejelasannya akan diuji, dilihat, dibuktikan. Kemudian konsisten nggak dia? Nah, konsisten ini melihat kepada teori-teori sosial yang berkembang itu sesuai dengan ajaran-ajaran yang pernah ada dan sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi memang harus dilihat apakah teori sosial itu konsisten atau tidak. Kemudian kecukupan empiris. Nah, sesuai nggak dia dengan kenyataan? Empirik itu kan melihat dari kenyataannya ya, penerapannya. Cukup nggak sesuai penerapan? Ya, kadang ada teori juga yang berlebihan, tidak sesuai dengan penerapan. Ada teori yang juga minim tapi penerapannya lebih. Nah, itu maka dilihat kecukupan. Kemudian ada kecukupan eksplanatoris ya. Nah, kecukupan atau ininya ya, perluasannya seluas atau sebesar apa ya penerapan teori tersebut. Apa memang benar-benar sesuai atau tidak. Kemudian rasionalitas normatif. Nah, rasionalitas ini artinya masuk akal ya, masuk akal sesuai dengan norma yang ada. Nah, norma-norma yang berlaku di masyarakat itu kan ada norma agama, sesuai dengan agama, sesuai dengan budaya, perilaku, kebiasaan. Memang masuk akal nggak teori-teori tersebut ya? Maka di sini harus dikritik kejelasannya, konsistennya, kecukupan dari data empiriknya, kecukupan dari perluasan yang dilihat dari teori tersebut, kemudian masuk akal tidak dia sesuai dengan norma. Nah, ini metode kritik dalam teori ya. Selain itu juga ada metode teori ilmu sosial. Nah, kemudian juga kita kembali lagi ada kalau kita lihat teori itu harus dilihat dulu. Dia itu asumsi konsep
konstruk, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena. Kalau kita kembali, dia ini memang melihat fenomena dengan merumuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada. Nah, gabungan dari konsep yang telah diuji ini secara sistematis dan metodologis sehingga memiliki sifat yang objektif, ya, general sebagai kesepakatan dunia akademis. Jadi teori ini memang sudah kumpulan konsep yang diuji dan disepakati. Salah atau benar ya ini yang sudah diuji saat ini ya, tapi ke depan bisa berubah lagi. Tidak ada teori yang pasti. Makanya di sini teori itu selalu diuji. Apalagi teori sosial, dia selalu berubah, berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Nah, teori ini alat untuk memahami kenyataan dan realitas. Teori juga sebagai alat menyatakan hubungan sistemik antara fenomena atau gejala yang mau diteliti. Fenomenanya apa, gejalanya apa. Teori selalu lahir dari kenyataan dan selalu diuji dalam kenyataan. Dia lahir dan juga dia diuji. Dia berkembang, dia berubah. Ya, kadang dia kembali, kadang dia mengikuti perkembangan zaman. Teori merupakan hasil kesepakatan masyarakat, ya, khususnya seorang akademis yang sudah banyak meneliti dan disepakati secara ilmiah. Teori juga memberikan pola interpretasi data, ya, data-data yang ada harus punya. Jadi jangan sembarang buat teori. Teori menghubungkan satu pelajaran dengan pelajaran lain, ya. Jadi dia membuka pandangan, wawasan. Teori juga menyajikan kerangka sehingga konsep variabel memiliki arti dan makna yang penting. Teori juga memungkinkan makna yang lebih besar daripada hasil temuan yang diperoleh dari penelitian. Jadi teori itu juga bisa menjelaskan ya penerapannya seperti apa. Sebenarnya dia bisa lebih lagi, dia bisa memungkinkan, ya, kenyataan, memiliki arti yang lebih dalam, dan dia bisa memberi kemungkinan-kemungkinan ke depan. Persoalan teori sosial ini bagaimana memandang dan memahami kenyataan sosial sebagai realita yang harus dihadapi secara bijaksana dan bebas nilai. Nah, jadi memang kenyataan yang ada walaupun seburuk apapun kehidupan sosial itu ya harus diterima, ya. Kita nggak boleh wah itu buruk, itu nggak sesuai agama, nggak sesuai budaya. Tapi ya memang ada kenyataan sosial yang buruk di masyarakat yang harus kita memang lihat. Nggak boleh kita buang juga. Nah, tujuannya untuk memberikan pengertian terhadap kenyataan, kemudian juga memberikan penjelasan terhadap kenyataan tersebut, memberi prediksi atas fenomena-fenomena yang akan datang, sebagai kritik dan kontrol terhadap perkembangan masyarakat, dan melatih kepekaan dan tanggung jawab sosial. Jadi sangat mulia ya tujuan teori sosial ini. Kalau memahaminya kita akan lebih dapat menggunakan kehidupan dengan baik. Sehingga manfaatnya ini untuk menjelaskan realita sebagai analisis, ya, sebagai konstruksi, membangun ulang, ya, rekonstruksi dan dekonstruksi terhadap kenyataan yang relevan dan konsisten. Jika suatu kondisi dalam keadaan normal, maka wacana teori biasanya rendah. Tetapi aplikasi tinggi. Jika situasinya tidak normal, maka teorinya memiliki intensitas yang tinggi, walaupun aplikasinya rendah. Nah, ini udah kemarin ya dibahas. Teori itu ada yang besar ya, grand teori, ada teori middle, ada teori berdasarkan kasus. Ya, biasanya dia teori kasus ini melihat teori middle, teori-teori bagian yang dimiliki oleh banyak ahli, tapi dia punya grand teori, teori besar seperti teori Pancasila ya, grand teori. Teori ini ada yang ideal, ada sesuai dengan norma yang ada yang pragmatis, ya, sesuai dengan kenyataan, ada yang dia sesuai dengan harapan, utopianisme. Harapan ya, harapan, ideal, dan praktik. Nah, mungkin itu terkait dengan metode teori ilmu sosial. Terima kasih, kita jumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.